Yuk mampir ke Bazar Masjid Al-Jihad Kota Metro. Di sini disediakan berbagai macam makanan gratis dan setiap hari Jumatnya ada kajian syuruk. Sebelum kajian dibagi-bagikan voucher untuk berbelanja bagi jamaah dan tentunya ada berbagai macam fasilitas menarik. Di sini ada pangkas rambut gratis dan lain-lain. Yuk mampir ke Bazar Masjid Al-Jihad Kota Metro. Di pasarnya tuh melewati masjid, mampir ke masjid, ada majelis taklim, dia duduk di situ, diampuni dosanya. Bagaimana kalau orang itu sengaja dari rumahnya, niatnya ingin hadir di majelis ilmu, maka peluang diampuni dosanya akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih malam hari ini kita berada di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu di Baitullah, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedang melakukan satu aktivitas yang sangat mulia, yaitu duduk dalam majelis ilmu. Tidak ada majelis yang lebih mulia di muka bumi ini melebihi kemuliaan majelis ilmu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadisnya yang sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaika wa zakarahumullahu fi man indah. Ini keistimewaan majelis ilmu, di mana kita tidak mendapati Rasulullah SAW menjelaskan
keistimewaan sebuah majelis melebihi majelis ilmu. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, dan kita sedang melakukan itu. Berkumpul di rumah Allah, yaitu Masjid Al-Jihad ini. Yatluna kitab Allah, yang di situ dibacakan kitabullah. Tadi dari MC sudah membacakan Al-Quran di muqaddimahnya. Kami pun di awal sudah membacakan beberapa ayat di muqaddimah. Yatluna kitabullah wa yatadarasunahu, dan kita sebentar lagi akan mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang ketika ini terjadi dalam sebuah majelis. Illa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan kepada orang-orang yang berada di majelis itu yang pertama sakinah, ketenangan. Jadi orang yang galau kalau hadir dalam majelis ilmu, maka hatinya akan tenang. Kalaupun mungkin belum tenang 100%, tapi setidaknya kegalauannya itu akan berkurang. Karena apa? Karena berada di tempat yang memang menenangkan hati. Kita ini masuk masjid saja, itu hati itu tenang Pak, tentram. Baru sekedar masuk saja, belum apa-apa. Itu sudah nuansanya berbeda, auranya berbeda. Dengan masuk ke tempat-tempat lain. Apalagi masuk masjid, di situ berkumpul orang-orang soleh, diperdengarkan zikrullah. Ini mesti akan lebih menenangkan hati. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Belum lagi orang-orang yang duduk di majlis ilmu itu, Allah akan anugerahkan kepada mereka rahmat-Nya. Dan rahmat ini anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Karena dengan rahmat, seorang hamba itu bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya. Dalam hadis Muslim, Rasul sudah menegaskan, tidaklah salah seorang di antara kalian masuk surga semata-mata mengandalkan amal yang dilakukan. Sampai aku pun demikian, kata Rasul. Kalau hanya mengandalkan amal, itu belum bisa menjadi sebab masuk ke dalam jannah, kecuali Allah menganugerahkan rahmat. Jadi rahmat inilah yang menjadi penyebab seseorang itu dimasukkan Allah ke dalam jannah. Kalau rahmat menjadi penyebab masuk surga, lalu apa fungsinya orang itu beramal? Jadi jamaah rahimakumullah, rahmat itu adalah buah daripada amal saleh yang kita lakukan. Kalau kita tidak beramal saleh, ibarat pohon tidak ada buahnya. Jadi buah amal saleh itulah rahmat, yang dengan rahmat itu kita masuk surga. Lah, kalau rahmat itu ibarat buah, maka buah itu tidak akan ada kalau tidak ada pohonnya. Maka rahmat tidak akan ada kalau orang itu tidak beramal. Artinya ya amal itu penting. Meskipun yang membuat masuk surga itu bukan amal, tapi rahmat tadi. Tapi persoalannya orang tidak akan dirahmati oleh Allah kalau dia tidak beramal.
Orang yang duduk di majelis ilmu, ghasyiyatkumur rahmah. Allah akan karuniakan rahmat. Artinya peluang untuk masuk surganya itu sangat besar. Karena sudah menggenggam rahmat. Ternyata belum cukup sampai di situ keistimewaan majelis ilmu. Haffat alaihimul malaikah, diayomi, dinaungi oleh malaikat-malaikat. Jadi di mana ada majelis ilmu, di situ malaikat akan membersamai. Dan lebih istimewa lagi para jamaah, jumlah malaikat yang ada di tempat ini jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kita manusianya. Kalau kita manusia bisa dihitung 1, 2, 3 berapa. Tapi malaikat, kata Rasul, tidaklah ada space, ada ruang di muka bumi ini seluas 4 jari. Melainkan di situ ada malaikat yang sedang ruku maupun sedang sujud. Oh, ini kalau dihitung 4 jari, 4 jari, 4 jari ke depan, belakang, samping, kanan, kiri, atas, bawah, sudah pasti jumlah malaikatnya itu lebih banyak, Pak, dibandingkan jumlah kita. Dan semua malaikat itu akan mengayomi, akan mendoakan, memintakan ampun kepada Allah, memohonkan rahmat kepadanya atas orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Bahkan puncaknya, istimewanya hadir di majelis ilmu itu, wa zakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut nama kita satu persatu, bukan di hadapan makhluk-makhluk biasa, sesama manusia, tetapi di hadapan para malaikat-malaikat mulia yang ada di sisinya. Nama kita yang hadir di sini mungkin tidak dikenal oleh orang-orang di dunia ini. Siapa yang hadir dalam majelis ilmu yang ada di Masjid Al-Jihad pada maghrib malam ini? Mungkin tidak banyak orang kenal. Tetapi Allah yang mengenalkan dan memviralkan kita di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ini istimewa. Ya. Istimewa sekali. Ditambah lagi para jamaah rahimakumullah, bahwa orang yang duduk di majelis ilmu, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Muslim, itu dosa-dosanya akan berguguran, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada para malaikat bahwa orang-orang yang hadir di majelis ilmu, meskipun mereka berangkat dari rumah, niatnya tidak hadir di majelis ilmu, bukan niat berangkatnya itu untuk duduk di majelis ilmu. Mungkin awalnya dia niat berangkatnya mau ke pasar, mau berobat, mau ziarah kunjungan ke saudaranya. Tahu-tahu mampir di sebuah masjid, kemudian sholat, kemudian kok ada kajian. Duduklah di situ. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang seperti ini dosanya akan diampuni. Ini orang tidak niat dari rumahnya mau ke masjid, mau taklim, tidak. Niatnya tadi mau ke pasar, Pak. Di pasarnya itu melewati masjid, mampir ke masjid, ada majelis taklim, dia duduk di situ, diampuni dosanya. Bagaimana kalau orang itu sengaja dari rumahnya, niatnya ingin hadir di majelis ilmu, maka peluang diampuni dosanya akan lebih besar. Dan tentunya masih sangat banyak para jamaah rahimakumullah keutamaan-keutamaan hadir di majelis ilmu.
andai kata tidak ada keutamaannya kecuali menjadikan dosa-dosa kita berguguran dan diampuni oleh Allah, sungguh ini sebagai satu keutamaan yang besar. Apalagi kita duduk di majelis ilmu itu begitu nyaman. Keadaannya dingin, ya. Pakai AC masjid kita ini kan. Sudah gitu ambalnya tebal. Disuguhi minuman. Sama snack lagi. Kurang apa, Pak? Kalau sudah seperti ini fasilitasnya masih belum memotivasi kita untuk senang hadir di majelis ilmu, harus seperti apa lagi disiapkan tempatnya agar membuat kita itu senang datang ke majelis ilmu. Padahal dulu kalau kita perhatikan bagaimana majelis-majelis ilmunya Rasul SAW, di sana tidak ada AC, tidak ada kipas angin, tidak ada listrik, tidak ada ambal, tidak ada sarana-sarana yang seperti kita rasakan hari ini. Duduknya di atas pasir. Ya. Kalau musim panas dan angin, debu berterbangan masuk ke dalam ruangan. Malam-malam tidak ada lampu listrik. Tapi itu semua tidak mengendorkan semangat para sahabat untuk hadir di majelis-majelis ilmu yang diadakan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita ini dengan sarana yang lebih mudah, harapannya lebih tergugah untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu dengan sedemikian banyak keutamaan yang akan kita dapatkan. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita akan bahas satu tema, yaitu karakteristik orang-orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Dijamin. Artinya, kalau seseorang dia memiliki sifat-sifat dan kriteria yang nanti kita akan bahas, dia itu dijamin sudah pasti akan masuk surga. Sebagaimana Rasul telah menjamin beberapa orang di kalangan sahabat bahwa mereka pasti masuk surga. Jadi ada sahabat-sahabat yang sudah dipastikan karena disebutkan oleh Rasul nama-namanya langsung. Sehingga tidak ada tafsiran lain selain mereka. Itu yang kita kenal dengan sebutan al-ashrah al-mubasysyarina bil jannah. 10 sahabat yang diberikan kabar gembira dipastikan masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Utsman fil jannah. Begitu urutannya. Ya. Utsman nomor 4, Ali nomor 3. Ini yang diriwayat Imam Ahmad. Tapi tidak usah dipersoalkan. Ya. Yang penting ini 10 ini ada semua. Ya. Ya. Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman. Kemudian tinggal ya, yang 4 ini semuanya adalah khulafaur rasyidin. Tersisa 6. Tolhah fil jannah, Talha bin Ubaidillah. Zubair fil jannah, Zubair bin Awam. Ya. Kemudian Sa'ad fil jannah, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'id fil jannah, itu Sa'id bin Zaid. Ini sudah berapa, Pak? 8 ya. 4 tambah 4, 8. Tinggal 2 lagi. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Dan yang terakhir Abu Ubaidah
Amir bin Jarrah fil jannah. Ini nama-nama ini disebutkan satu persatu, Pak. Jadi 10 orang ini sudah pasti, tidak diragukan lagi mereka tuh masuk surga. Ini luar biasa. Apakah cuma 10 orang sahabat yang dijamin surga? Tidak. Ada nama-nama lain di luar 10 ini. Seperti misalnya Zaujatun Nabi, istri-istri Nabi, Banat Nabi, putri-putri Nabi, putra-putranya Nabi. Ini semua masuk surga. Cucu-cucu Nabi, Hasan dan Husain, Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, itu julukannya. Pemimpin pemuda ahli surga. Belum lagi yang lain-lain, Bilal bin Rabah. Jangankan orangnya, terompahnya saja itu sudah terdengar oleh Rasul di surga. Sendalnya, Pak. Kalau sendalnya terdengar itu mesti orangnya tidak mungkin. Ya gimana terdengar telapak kaki, tapi kakinya tidak ada kan? Mustahil. Itu sebetulnya menunjukkan bahwa Bilal itu masuk surga juga. Ummu Aiman, man ahabba an yatazawwaja bimra'atin min ahlil jannah falyatazawwaj bi ummi Aiman. Siapa yang ingin menikahi wanita penghuni surga, maka menikahlah dengan Ummu Aiman, kata Rasul. Ini dijelaskan, Ummu Aiman di luar yang 10, tapi juga termasuk yang dijamin surga. Walhasil kalau sahabat-sahabat yang dijamin surga banyak, dan tentu jumlahnya tidak mungkin bertambah. Ya sudah, seperti yang Rasulullah SAW jelaskan. Tapi kabar gembiranya para jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW membuka peluang sebesar-besarnya kepada umatnya, ya, bahwa selain sahabat-sahabat yang nama-namanya sudah dijelaskan tadi, ada di kalangan umatnya orang-orang yang juga dijamin oleh Rasul masuk surga, sebagaimana beliau menjamin 10 sahabat tadi masuk surga. Dan ini berlaku untuk seluruh umat Rasul SAW sepanjang zaman. Dimanapun berada, kapanpun mereka hidup. Termasuk tentunya adalah kita yang hari ini dan malam ini berada di Masjid Al-Jihad ini. Jadi meskipun kita bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'in, tetapi peluang untuk bisa menjadi bagian dari umat beliau yang dijamin surga terbuka lebar. Peluangnya sama dengan para sahabat, dengan para tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Yang penting kita memenuhi kriteria yang disampaikan oleh Nabi itu saja. Sehingga jamaah rahimakumullah, ini berlaku bagi semua. Ya bagi ustadz, bagi santri, bagi guru, bagi murid, bagi imam masjid, bagi muazzin, bagi jamaah, bagi marbot, bagi tukang sapu di pasar, tukang parkir, bagi direktur, bagi karyawan, ya, bagi Pak RT, Pak RW, apalagi Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati atau Wali Kota, Gubernur, sampai Presiden. Semua punya peluang yang sama. Dan ini tidak diundi. Kalau semuanya masuk kriteria yang nanti akan kita bahas, semuanya dijamin surga. Tanpa diundi. Luar biasa. Sehingga ini tidak perlu rebutan. Tidak perlu rebutan, tidak perlu khawatir. Wah, nanti paling yang dapat surga, dapat jaminan surga, si A, si B. Tidak. Ini bukan undian.
Ya, siapapun yang memenuhi kriteria dan sifat yang dijelaskan oleh Rasul, semuanya punya peluang yang sama, meskipun mungkin dia secara strata sosial dalam kehidupan bermasyarakat tidak dihitung apa-apa oleh orang-orang. Ya mungkin dia orang yang paling miskin, yang maaf mungkin cacat tubuhnya, nggak ada kelebihannya, sekolah juga tidak. Tapi kalau dia punya kriteria yang disebutkan oleh Rasul, dia mungkin yang beruntung, umat yang dijamin Rasul masuk ke dalam surga. Baik. Nah sekarang apa kriteria-kriteria itu? Ya. Agar kita bisa memantaskan diri untuk bisa terpilih menjadi orang yang dijamin surga oleh Rasul SAW. Kalau Rasul yang menjamin, tentu sifatnya pasti. Rasul tidak main-main, ya. Tidak mengeprank. Ya. Kalau kita kan hari ini kadang-kadang diprank, Pak. Ya, dipermainkan, dibuat-buat oleh orang lain, dikerjai orang lain, kan gitu. Rasul tidak punya kepentingan untuk mengerjai umatnya. Dan bukan tipe Rasul berdusta dan mengumbar janji palsu, ya, PHP kan gitu. Bukan tipe Rasul. Ya. Memberi harapan palsu. Hari ini banyak orang-orang yang ya, ketika kampanye misalnya, ini kan musim-musim kampanye bentar lagi. Ya. Janji ini, janji itu, begitu jadi tidak ditepati. Katanya janji mau ngasih sertifikat, mau ngasih ini, sudah sekian lama malah mau digusur misalnya. Itu manusia. Tapi kalau Rasul tidak punya kepentingan untuk mengeprank umatnya. Karena Rasul itu punya jiwa kasih sayang yang luar biasa. Sampai ketika akan meninggal dunia itu yang diingatkan itu, yang diingat oleh beliau adalah ummati, umatku, umatku. Baik, jamaah rahimakumullah, kriteria orang-orang yang akan dijamin surga oleh Rasul ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Dibawakan oleh sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, beliau katakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Itu kata pembuka dari Nabi SAW. Sekali lagi hadis ini beliau ucapkan untuk semua umat beliau, bukan khusus para sahabat. Sekalipun ya awalnya tentu berucapnya di hadapan sahabat. Tetapi hadis itu tidak khusus untuk mereka. Hadis berlaku bagi seluruh umat Muhammad SAW sampai nanti manusia yang terakhir di akhir zaman. Itu juga termasuk yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Itmanu li sittan. Berikan jaminan kepadaku, kata Rasul, bahwa kalian bisa melakukan 6 perkara ini. Kalau kalian bisa melakukan 6 perkara ini, 6 perkara, sittan, adman lakumul jannah. Aku jamin, kata Rasul, kalian pasti masuk surga. Ini ucapan Rasul, Pak. Syaratnya tadi, berikan jaminan kepadaku, kata Rasul, bahwa kalian melaksanakan 6 perkara ini. Kalau kalian bisa melakukannya, aku jamin kalian pasti masuk surga. Seperti Rasul menjamin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan semua sahabat yang tadi sudah kita sebutkan namanya. Tapi ini Rasul tidak menyebutkan nama
Rasul menyebutkan kriteria sifat. Siapapun umat Muhammad, apapun kebangsaannya, Arab kah, Indonesia kah, Afrika kah, Eropa kah, ya. Apapun kebangsaannya, apapun warna kulitnya, apapun bahasa yang digunakan sehari-hari, dimanapun tempat tinggalnya, apapun status sosialnya, siapapun dia, yang penting siapa yang bisa dalam dirinya menghimpun 6 sifat ini, aku pastikan dia akan masuk surga. Apa itu? 6 perkara itu. Yang pertama, usduqu idza hadastum. Ini. Kalau kalian berbicara, berbicaralah yang benar. Usduqu dari kata sidqun. Benarlah ketika kalian berbicara, jangan berdusta. Ya. Ini syaratnya. Ya. Siapapun yang bisa memberikan jaminan kepadaku kalau dia berkata, perkataannya benar, tidak ada unsur dusta, tidak ada unsur ghibah, tidak ada unsur namimah, tidak ada unsur fitnah, berarti dia sudah punya satu kriteria yang dengannya aku akan menjaminnya masuk surga. Usduqu idza hadastu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa'aufu idza wa'adtum. Ya. Wa'aufu. Dan penuhilah atau tunaikanlah atau kerjakanlah. Laksanakanlah. Idza wa'adtum, kalau engkau telah berjanji. Jadi kalau sudah berjanji, maka penuhilah janji itu. Siapapun dari kalangan umatku yang dia memenuhi apa yang telah dia janjikan kepada orang lain, aku jamin dia pasti masuk surga. Ini Bang. Jadi menunaikan apa yang dijanjikan. Janji kepada siapa saja. Karena kita tidak boleh kepada siapapun kita berjanji kemudian diingkari, tidak boleh. Sampai seorang tua, seorang bapak, seorang ayah yang berjanji kepada anaknya dengan janji tertentu harus ditunaikan, Bang. Jangan dikira kalau janji kepada anak itu boleh tidak dikerjakan, boleh prank. Misalnya, nak, kamu kalau hafal juz 30, nanti bapak belikan sepeda listrik, misal. Ini kan janji. Begitu anaknya hafal juz 30, maka orang tua yang pernah berucap kepada anaknya wajib memenuhi apa yang dia janjikan. Kalau ingin masuk kriteria umat yang dijamin surga, penuhi janji. Meskipun anak yang kita janjikan itu baru kelas 1 SD, belum balik, tetap kepada siapapun kalau kita berjanji, kita harus tepati. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Di surat Al-Maidah ayat yang pertama itu. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Suami janji kepada istrinya, penuhi. Dek, nanti kalau usia pernikahan kita sudah 5 tahun, kamu saya belikan cincin 5 gram misalnya. Itu janji, Pak. Kalau sudah 5 tahun harus dibelikan 5 gram. Kalau tidak berarti ini ingkar janji. Begitu seterusnya, guru kepada murid, sahabat kepada sesama sahabat, tetangga dengan tetangga. Kalau berjanji, hatta janji kepada orang kafir sekalipun itu wajib dipenuhi, Pak.
Jangan dikira karena orang kafir nggak apa-apa kita bohongi, tidak. Ya. Meskipun dia kafir, tidak boleh kita berdusta kepadanya, tidak boleh kita menipunya, kita tidak boleh mengingkari janji yang sudah kita buat dengannya. Meskipun kafir, apalagi orang beriman. Ya. Jadi para jamaah rahimakumullah, apa yang kita janjikan harus kita ingat dan harus ditunaikan. Kalau tidak bisa ditunaikan, harus mengumumkan kepada yang janjikan tadi dan meminta maaf kepada orang-orang yang dijanjikan. Jadi tidak kemudian sudah janji nggak ditepati, tidak merasa bersalah. Itu munafik kalau kata Nabi SAW. Ayatul munafiki salasun. Tanda orang munafik itu 3. Idza hadasa kazaba. Kalau dia berkata, dia dusta. Padahal itu yang pertama, benarlah engkau, jujurlah engkau dalam berkata. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia ingkar. Ini munafik kalau kata Nabi SAW. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Orang munafik itu ketika diberi amanat, dia khianat. Dia tidak tunaikan amanat itu semestinya. Ini amanat tidak main-main para jamaah. Setiap pegawai itu disumpah dengan jabatan namanya. Sumpah jabatan itu amanat itu. Jadi kalau orang tidak memenuhi apa yang dia disumpah ketika awal dia menjabat sesuatu, berarti dia itu berkhianat. Kalau orang berkhianat, satu dia orang munafik, yang kedua gak ada jaminan surga dari Nabi SAW. Kita berhenti pada poin yang ketiga, nanti insyaallah ba'da sholat isya kita lanjutkan pada poin-poin berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan membahas hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu yang berisikan sabda Rasul tentang 6 karakter yang jika perkara-perkara ini ada dalam diri masing-masing kita, Rasul telah memberikan jaminan bahwa kita akan termasuk orang-orang yang beliau pastikan masuk surga. Mudah-mudahan nanti kita bisa memantaskan diri kita, menghimpun karakter-karakter mulia ini agar kita bisa bersama-sama dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair, dan sahabat-sahabat lain yang sudah dipastikan oleh Rasul masuk ke dalam jannah. Kita sudah sampaikan tadi yang pertama, usduqu idza hadastum. Ya. Benarlah engkau ketika berbicara, artinya jangan berdusta. Ini karakter pertama. Yang kedua, aufu idza wa'adtum. Ketika engkau berjanji, maka penuhilah janjimu, jangan diingkari. Dan yang ketiga adalah addu idza tumintum. Ya. Tunaikanlah amanat yang dibebankan kepadamu. Jadi kalau tadi para jamaah, Rasulullah SAW menyatakan dusta ketika berbicara, mengingkari janji, dan khianat. Ini 3 karakter yang kalau ada dalam diri seseorang, orang ini terancam masuk neraka karena ini karakter munafik. Bahkan nerakanya tidak main-main. Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar.
di lapisan neraka yang paling bawah, asfal itu yang paling bawah. Jadi lebih di bawah nerakanya orang-orang kafir. Ini mengerikan sekali. Jadi kalau orang punya sifat-sifat ini, dusta ketika berbicara, ingkar ketika janji, khianat terhadap amanat, itu ancamannya bukan sekedar neraka tapi yang paling bawah. Dan sebaliknya, kalau orang benar dalam berbicara, kemudian memenuhi janjinya, bersikap amanah, maka sebaliknya Rasul memastikan dia menjadi ahlul jannah. Jadi ini ketika tiga sifat ini ada, maka kabar gembira dia akan termasuk orang-orang yang dijamin surga. Tetapi kalau sebaliknya, ini kabar mengerikan, dia termasuk orang-orang yang terancam masuk neraka. Ini tiga. Kemudian yang keempat, wahfadzu furujakum. Wahfadzu furujakum. Jagalah kemaluan kalian. Artinya kendalikan nafsu syahwat kalian. Jangan disalurkan kecuali pada yang benar. Jadi jangan berzina. Bahkan di dalam Al-Quran Allah melarang bukan langsung jangan berzina, tapi wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Artinya perkara-perkara yang menjadi sarana laluan untuk berzina itu sudah dilarang. Para ulama mengatakan awwaluz zina an-nazar. Tahap pertama orang akan berzina itu mesti melalui pandangan. Pandangan. Jadi dari memandang itulah kemudian memunculkan syahwat. Maka dari persoalan memandang saja itu nanti kita akan bahas, ada poin khusus ternyata. Itu harus dibatasi, tidak boleh diliarkan. Setelah memandang itu bersentuhan. Bersentuhan pun dilarang. Massa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qattu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali. Maksudnya wanita yang bukan mahramnya tentunya. Kalau wanita itu mahramnya, istrinya, anak perempuannya, bukan hanya menyentuh, istrinya pun dicium oleh Rasul. Ya. Tapi maksudnya ini wanita yang bukan mahram, wanita asing. Bagaimana ketika Rasulullah membaiat wanita? Kalau membaiat laki-laki jelas baiatnya dengan dijabat tangani. Wa kana yubayi'uhunna kalaman, kata Aisyah. Baiat kalau dengan laki-laki itu dengan jabat tangan, kalau dengan wanita itu dengan ucapan. Rasul tidak menyentuh, apalagi menyalami. La'an yut'ana ra'su ahadikum bimikhyatin min hadid ahwanu alaihi min an yamussa yadam ra'atin lam tahillu lahu. Begitu Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Tangan salah seorang di antara kalian ditusuk dengan duri. Bukan tangannya, kepala ya. La'an yut'ana ra'su ahadikum. Jadi kepala kalian ditusuk dengan besi. Kepala ditusuk besi. Ini bayangkannya sulit kan. Mengerikan lah ya.
Tapi andai itu terjadi, kepala seorang ditusuk dengan besi, itu lebih ringan dibandingkan tangannya menyentuh wanita yang bukan mahram. Itu lebih ringan, padahal itu mengerikan. Tapi itu lebih ringan dibandingkan tangannya itu menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya. Karena apa? Ini sarana kepada zina. Setelah bersentuhan, berduaan, berkholwat. Gak ada zina tanpa kholwat. Ya kalau perlu ada zina massal, itu sudah keterlaluan sekali kan gitu ya. Kalau zinanya bareng-bareng satu sama lain saling melihat, itu sudah gak ada rasa-rasa manusianya sama sekali kan gitu. Gak ada rasa malu sama sekali. Hewan saja tidak seperti itu, Pak. Onta ketika mau kawin antara jantan dan betina itu mencari tempat yang tidak dilihat oleh onta lain, Pak. Ini onta yang tidak punya akal, saja dia punya insting baik seperti itu. Wah, ini laki-laki, perempuan, wanita, ada kan, maaf, berciuman, berpelukan, sampai berzina, dilihat orang lain. Bangga lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi berduaan, berkholwat lawan jenis ini pintu terbesar yang mengarah kepada perzinahan. Bahkan Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasalisuhuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berduaan, berkholwat dengan wanita, kecuali setan itu akan menjadi pihak ketiga yang nimbrung di situ. Kalau setan sudah nimbrung, tidak perlu digoda dua-duanya. Cukup salah satu yang digoda, akan terjadi zina. Apakah yang digoda laki-lakinya supaya dia merayu wanita? Apalagi kalau yang digoda wanitanya oleh setan supaya dia merayu laki-laki. Lebih mudah lagi kan akan terjadi zina. Kalaupun laki-lakinya sudah tergoda, wanitanya tidak mau, laki-laki bisa memaksa dengan kekuatannya untuk melakukan perbuatan yang haram tadi. Apalagi kalau setan menggoda dua-duanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi siapa yang bisa menahan nafsunya, aku jamin dia masuk surga. Aku jamin. Maka dalam hadis Abu Dawud, para jamaah rahimakumullah, itu ketika Nabi ditanya, su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nara. Beliau ditanya tentang apa perkara yang paling banyak membuat manusia itu dimasukkan ke neraka. Apa kesalahan terbanyak manusia itu yang membuat mereka itu dimasukkan neraka? Beliau menjawab dua. Al-famu wal farju. Yang pertama kesalahan dalam lisan, dalam ucapan. Ya dia dusta, ya menipu, ngadu domba, memfitnah tadi. Tidak menepati janji, berkhianat dan lain sebagainya. Itu dosa-dosa lisan. Yang kedua, al-farju. Ketidakmampuan mengendalikan nafsu. Ini yang paling banyak membuat manusia dimasukkan ke dalam neraka. Manusia ini tentu orang-orang muslim, bukan orang kafir. Kalau orang kafir, cukuplah kekafiran itu sebagai puncak perbuatan maksiat. Tapi ini orang-orang yang mengaku muslim, dimasukkan ke neraka karena tidak bisa mengendalikan ucapannya, dan yang kedua tidak bisa mengendalikan nafsu. Ini dosa terbanyak yang membuat orang-orang muslim dijebloskan ke dalam neraka. Maka ketika tidak bisa mengendalikan nafsu ini memiliki kontribusi yang paling besar masuk neraka, berlaku sebaliknya.
Kalau orang itu bisa mengendalikan nafsu, aku jamin, kata Rasul, dia pasti masuk surga. Karena dosa terbanyak orang yang masuk neraka itu karena tidak bisa mengendalikan. Maka siapa yang bisa mengendalikan nafsu, aku jamin dia masuk surga. Ya puncak nafsu itu ya nafsu syahwat, itulah zina. Itu yang keempat. Yang kelima, para jamaah rahimakumullah, Rasul mengatakan ghuddu absarakum. Siapa yang bisa menundukkan pandangan-pandangan kalian dari melihat hal-hal yang haram, aku pastikan kalian akan masuk surga. Jadi menundukkan mata, tidak liar melihat hal-hal yang haram, wanita yang bukan mahramnya, apalagi telanjang, tidak menutup aurat. Ya kalau melihat, maaf, pasangan sendiri, suami melihat istri, istri melihat suami, tatkala salah satunya tidak berpakaian tidak masalah. Gak ada dosanya suami melihat seluruh tubuh istrinya dari ujung rambut sampai ujung kuku, tidak berdosa. Kalau suami melihat istrinya, sebaliknya istri melihat suaminya. Yang berdosa itu kalau suami melihat aurat istri orang lain. Nah, itu yang dosa. Istri tetangganya, istri adiknya. Nah, tapi kalau istrinya sendiri tidak masalah. Makanya Rasul SAW itu mengatakan, kalau kalian melihat wanita yang bukan mahram, kemudian muncul nafsu kalian, segera pulanglah ke rumah. Salurkan nafsu itu kepada yang halal, yaitu kepada istrinya. Karena apa yang dimiliki oleh wanita yang kau lihat itu juga dimiliki oleh istrimu, kata Rasul. Sama. Dia punya juga. Tapi kalau melihat yang ini halal, yang itu haram. Dighaddul basar. Itu sahabat sempat hampir tidak percaya gitu, ketika Rasul mengatakan fi bud'i ahadikum shadaqah, kata Rasul. Kalian itu, kata Rasul, ketika mengumpuli pasangan kalian, suami mengumpuli istrinya, itu dihitung sedekah, kata Rasul. Sedekah. Istri ketika diajak suaminya mau, berarti sedekah juga. Lah kata sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlahu bisyahwatihi. Ya Rasulullah, ketika salah seorang di antara kami mendatangi pasangan kami dengan syahwatnya, apakah ini dihitung sedekah? Oh, pakai syahwat. Kok bisa jadi sedekah? Kata Rasulullah, bukankah ketika itu disalurkan pada yang haram menjadi dosa? Kalau itu dilampiaskan, disalurkan kepada istri tetangganya, bukankah itu dosa? Maka ketika itu disalurkan kepada istrimu sendiri, itu berpahala. Jadi sedekah, kata Rasulullah SAW. Jadi siapapun yang bisa mengendalikan syahwatnya, kemudian menundukkan pandangannya, dijamin oleh Rasul dia masuk surga. Karena tidak ada zina kecuali diawali dengan memandang. Maka di surat An-Nur ya, ayat 30-31 secara khusus Allah katakan kullil mu'minat kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka.
Pada ayat berikutnya katakan kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Jadi menundukkan pandangan ini perintah kepada baik laki-laki maupun wanita. Yang terakhir, yang keenam, para jamaah rahimakumullah, karakter orang yang akan dijamin oleh Rasul masuk surga adalah wakufu aidiakum. Kufu aidiakum, tahanlah tangan-tangan kalian. Tahan dari apa? Tahanlah dari melakukan perkara-perkara yang haram. Karena banyak dosa, wasilahnya tangan. Mencuri, itu pakai tangan, Pak. Adakah orang yang tidak punya tangan mencuri? Pernah melihat, mendengar ada orang tidak punya tangan tapi dia mencuri, Pak? Ya mungkin kalau ada, itu ya kasuistik lah. Kasus saja. Belum tentu 1001 kan. Umumnya orang mencuri itu mengandalkan tangannya. Apakah mencuri motor? Wah, tangannya itu yang pegang kunci letter T. Membobol rumah, tangannya yang menggunakan linggis. Membegal, tangannya yang pegang pisau atau pistol. Termasuk korupsi, kolusi, tangannya yang merekayasa nota-nota fiktif, akad-akad fiktif. Tangan. Kufu aidiakum. Ya, tanganmu tahanlah dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Karena sekali lagi betapa banyak dosa itu sebabnya karena tangan. Maka kalau engkau bisa menahan dan mengendalikan tanganmu, engkau bisa meninggalkan dan menghindarkan diri dari banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, dan itu membuat aku akan menjaminmu masuk surga. Ya. Tahan tangan dari memukul. Ini kan lagi viral. Ada anak SMP di Cilacap. Oh itu memukuli, menganiaya temannya sesama SMP. Sampai saya nggak tega lihat videonya itu 4 menit 10 detik. Saya baru lihat berapa detik sudah nggak tega, Pak. Diinjak-injak, ditendang. Ya kayak kasus yang mana itu? Siapa itu? Anak pajak itu. Yang viral juga itu. Hampir sama itu. Tangan. Karena tangan orang banyak berbuat kemaksiatan. Karena tangan orang masuk ke dalam neraka. Maka ketika mampu mengendalikan tangan, akan banyak dosa-dosa yang bisa ditinggalkan. Itu akan menjamin seseorang akan dimudahkan masuk ke dalam jannah. Inilah para jamaah, Bapak Ibu sekalian, 6 perkara yang marilah kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk bisa menghimpun 6 sifat ini dalam diri kita. Karena kalau tidak bisa menghimpunnya, ya kita akan jatuh kepada perbuatan maksiat. Maka ini bukan pilihan. Bukan, wah saya belum bisa yang pertama. Gak bisa, Pak. Ini salah satu, apalagi 6-6-nya. Salah satu saja kita tinggalkan, kita jatuh kepada dosa dan maksiat. Ini bukan fadilah ini. Ini perintah yang tidak ada tawar-menawar. Gak ada toleransi, boleh dusta. Ya kecuali memang ada sih. Dusta itu diperbolehkan dalam 3 hal. Ketika seorang suami berkata kepada istrinya untuk menjadikan kehidupan rumah tangganya lebih harmonis, boleh dusta.
Ketika seseorang ingin mendamaikan dua orang yang bermusuhan, boleh dusta. Ketika terjadi peperangan, boleh dusta. Tapi kan keadaan ini kan keadaan yang jarang kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Yang ada tuh kita berinteraksi dengan orang lain, enggak ada toleransi boleh dusta. Jadi ini semua ini bukan fadilah, tapi kewajiban yang kalau ditinggalkan dosa. Jadi ditinggalkan dosa, tapi kalau diamalkan jaminannya pasti surga. Ya sudah, berusahalah untuk menggapai yang pasti-pasti saja. Ya, meskipun dengan bersusah payah, berkorban apapun demi sesuatu yang pasti, mari kita berusaha untuk melakukannya. Karena kita semua pasti akan meninggal dunia. Dan kita semua menghendaki, berharap, ingin masuk surga. Nah ini sudah diberi jalan oleh Rasul yang sifatnya pasti, bukan abu-abu lagi. Ya. Maka sekali lagi, berusahalah kita untuk bisa menghimpun 6 karakter ini. Andai kata kita tergoda oleh nafsu, oleh setan, sehingga kita dusta dalam berkata, ya, kemudian tidak menepati janji, ya, sampai tidak bisa menahan nafsu, tidak bisa menahan tangan, tetap masih ada solusi, yaitu dengan bertaubat. Ya. Jadi tetap tidak boleh kita itu putus asa, wah saya sudah nggak mungkin dijamin surga lagi. Mengapa? Saya tukang dusta, saya tukang mukul orang, tukang bunuh. Sebanyak apapun kesalahan seseorang, kalau dia kembali kepada Allah bertaubat, akan diampuni. Ya. Emang kita andai kata pernah bunuh orang, berapa orang sih yang sudah pernah dibunuh? Ya. Ada orang yang sudah membunuh 100 orang saja, tobatnya masih diterima oleh Allah, kan gitu. Apalagi kalau orang membunuh di bawah itu, kan itu. Jadi artinya sebanyak apapun dosa kalau kita punya, dan pasti punya, tetap masih ada solusi untuk bisa menjadi orang yang dijamin surga oleh Rasul kalau kita bertobat dari dosa-dosa tersebut. Karena Rasul menjamin at-taibu minaz zanbi kaman la zanbalahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Kayaumi waladathu ummuh, seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Setiap bayi lahir tidak ada yang membawa dosa waris. Bersih dari dosa. Seperti itulah Rasul menggambarkan keadaan orang yang bertaubat dari segala macam bentuk kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para jamaah rahimakumullah apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun mungkin ada pertanyaan, sebelum waktu saya kembalikan kepada pembawa acara, saya persilahkan. Kayaknya ada pertanyaan. Mau saya kembalikan pada antum. Ya. Iya. Jadi kita tidak mendapati adanya dispensasi dari Nabi SAW dalam prakteknya bahwa kalau kepada nenek-nenek atau kepada orang buta boleh salaman misalnya, itu tidak ada dispensasi. Jadi artinya sebisa mungkin ya kita sampaikan kepada mereka untuk tidak berjabat tangan. Dan insya Allah hal itu sekarang bukan sesuatu yang
asing. Ya. Kalau beberapa puluh tahun yang lalu mungkin sangat asing sekali. Tapi sekarang itu sudah biasa. Ya. Artinya banyak orang sudah tahu sehingga sudah memaklumi kalau tidak mau jabat tangan dengan lawan jenis. Ya. Itu akan lebih baik dan tidak ada resiko dosanya sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, silakan. Menantu itu mahram. Ya, jadi boleh jabat tangan ya. Menantu dengan mertua, menantu laki-laki dengan mertua perempuan itu mahram. Ya. Karena memang bahkan seandainya misalnya ya, menantunya laki-laki. Laki-laki ini menceraikan istrinya. Tapi dia dengan ibu istrinya itu mahram, Pak, tetap mahram. Meskipun anak perempuannya sudah dicerai, ya. Dengan istrinya masih boleh jabat tangan. Mengapa? Ya dia itu nenek daripada anaknya. Jadi mahramnya mahram mu'abbada, mahram abadi. Ya. Jadi lain halnya dengan ipar. Ya. Kalau ipar itu kan mahram, tapi mahram sementara. Ya. Mahram dan artian tidak boleh dinikahi sementara. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya kakak iparnya sudah meninggal, seseorang boleh menikahi adik iparnya. Tapi kalau masih menikahi istrinya, maka nggak boleh dia menikahi kakak ipar atau adik ipar. Tapi kalau istrinya meninggal dunia, dia boleh menikahi kakak atau adik iparnya. Jadi mahramnya dalam artian tidak boleh dinikahi, tapi sifatnya hanya sementara. Tidak selamanya seperti mertua tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin demikian para jamaah rahimakumullah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan 6 poin yang kita bahas ini bisa kita ingat, kita pahami dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga di sisa waktu hidup kita yang masih ada yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menyempurnakan 6 karakter di dalam diri kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang kelak ketika meninggal dunia sudah termasuk umatnya yang dijamin surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, demikian tadi taujihat disampaikan oleh beliau Ustaz Agus Supriya DLC. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita laksanakan, yakni 6 perkara yang bisa menjamin seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalaulah dia berbicara, maka dia berbicara dengan perkataan yang jujur, dengan perkataan yang benar. Yang kedua, ketika dia berjanji, maka dia akan menunaikan janjinya. Dan yang ketiga, dia senantiasa menunaikan amanahnya. Yang keempat, dia bisa mengendalikan nafsunya. Dan yang kelima, senantiasa dia menundukkan pandangannya. Dan yang keenam, dia mampu menahan tangan-tangannya dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan 6 hal ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Meningkat acara yang selanjutnya, yakni penutup. Marilah kita tutup acara taklim pada sore hari ini dengan baca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية، جبت كالنار مضية.